Soal nomor 1. Berikut tabel data beberapa unsur dengan nomor atomnya. Di sini ada unsur W, X, Y, dan juga Z dengan nomor atom W11, nomor atom X12, nomor atom Y13, dan nomor atom Z14. Grafik yang menunjukkan kecenderungan energi ionisasi dari unsur-unsur tersebut adalah titik-titik. Di sini ada berbagai macam grafik. Hal yang harus perlu kita lakukan pertama yaitu menuliskan konfigurasi ataupun menuliskan setiap unsur-unsurnya ini menjadi konfigurasi atom gitu. Kita lihat ini. Kalaupun kita lihat W dengan nomor atomnya itu 11, itu sama saja dengan Ne dengan di sini kan 3s1 yang dikatakan sebagai golongan 1A periode 3. Selanjutnya ada X. Di sini 12 itu sama saja dengan Ne 3s 2, di mana di sini dikatakan sebagai golongan 2A periode 3. Selanjutnya, ketika kita melihat Y13, di sini itu sama saja dengan Ne. Terus 3s2 3p1 diartikan sebagai golongan 3A periode 3. Dan juga Z dengan nomor atom 14 sama saja dengan Ne 3s2 3p2 yang diartikan sebagai golongan 4A periode 3. Nah, berdasarkan konfigurasi elektron tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 4 atom tersebut berada pada periode 3 ataupun periode yang sama Energi ionisasi dalam seperiode maka semakin ke kanan maka energi ionisasinya itu akan semakin besar. Nah, hal tersebut dapat dilihat pada grafik pilihan A. Soal nomor 2. Perhatikan gambar struktur Lewis senyawa H3PO4 berikut. Pasangan elektron yang terbentuk secara kovalen koordinasi ditunjukkan pada nomor titik-titik A1, B2, C3, D4, E5 gitu. Kita harus mengetahui dulu tentang apa itu tentang kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini itu adalah sebuah ikatan kimia dengan adanya pasangan elektron bersama. Coba kita lihat pada gambar ini. Ini masing-masing menyumbangkan satu elektronnya. Akan tetapi, ketika kita melihat yang pada nomor 1, di sini atom P itu menggunakan atau meminjamkan sehingga di sini kan terjadi pasangan elektron bersama. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah pilihan A. Soal nomor 3. Berdasarkan sifat periodik unsur halogen Hf
diharapkan mempunyai titik didih paling rendah dibandingkan dengan HI, HCl, HBr. Namun, kenyataannya HF memiliki titik didih paling tinggi. Hal ini disebabkan HF memiliki ikatan titik-titik A. Ion, B. Hidrogen, C. Kovalen, D. van der Waals, E. Kovalen ion. Mari kita bahas soal nomor 3 ini. Senyawa yang berikatan hidrogen nah, seperti H2O, terus ada HF, ada NH3, mempunyai titik didih lebih besar. Nah, meskipun di sininya memiliki MR kecil atau rendah. Nah, ikatan hidrogen hidrogen ini yaitu terjadi antara hidrogen terus dengan unsur seperti F, O, dan juga N. Nah, kalaupun kita lihat di sini, berarti kan adanya HF itu kan termasuk sebagai ikatan hidrogen. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan B. Soal nomor 4. Batu kapur sebanyak 30 gram dicampur dengan asam klorida 6,72 L STP sesuai persamaan reaksi berikut. CaCO3 2HCl menjadi CaCl2 ditambahkan dengan H2O ditambahkan dengan CO2. Volume gas yang dihasilkan jika diukur dalam keadaan standar sebanyak titik-titik. A. 1,12 liter, B. 2,24 liter, C. 3,36 liter, D. 6,72 liter, E. 10,08 liter. Mari kita selesaikan soal nomor 8 ini. Kita harus mengetahui dulu berapa sih mol dari CaCO3. Ketika kita bicara mol dari CaCO3, kita bisa mengetahui dari gram dibagi dengan mR-nya. Gramnya CaCO3 itu sejumlah 30 gram dibagi dengan molnya atau mR-nya itu sejumlah 100. Sehingga kita memperoleh sebesar 0,3 mol. Nah, sementara itu ketika kita bicara tentang asam klorida NaCl, berarti kan itu sama saja dengan volume dibagi dengan 22,4 liter. Padahal di situ volumenya sebesar 6,72 liter dibagi dengan 22,4 liter. Maka kita akan memperoleh hasilnya adalah 0,3 mol. Mari kita masukkan ke dalam persamaannya. Persamaannya adalah CaCO3 ditambahkan dengan 2HCl menjadi CaCl2 ditambahkan dengan H2O ditambahkan dengan CO2. Berarti di sini itu sama saja dengan 0,3 mol. Terus ini pun juga 0,3. Berarti di sini ini sama saja dengan 0. Kalaupun ini 2 itu jadi 0,3 mol, ini pasti tentunya ketika 1 jadinya 0,15 mol. Ini pun jadi 0,3. Kalaupun ini saya kurang gitu. Ini kalaupun ini pun juga 1, ini pun juga 1, berarti di sini itu 0,15. Ini pun 0,15, ini pun juga 0,15. Kalaupun ini saya kurang, berarti ini habis. Ini jadi tersisa 0,15. Ini 0,15. Ini 0,15. 0,15. Nah, selanjutnya
ketika kita pengen mengetahui gas yang dihasilkan yaitu CO2 gitu. CO2 di sini kita lihat CO2. Nah, CO2 mendapatkan 0,15 mol. Sehingga volume CO2 berarti di sini 0,15 mol kalikan dengan 22,4 liter. Maka kita akan memperoleh hasil sebesar 3,36 liter. Dan akhirnya jawaban yang tepat adalah pilihan C. Soal nomor 5. Dalam kehidupan sehari-hari, karbid sering digunakan untuk pengelasan logam karena gas yang dihasilkan dari reaksi karbid dengan air mempunyai sifat mudah terbakar. Nyala terang dan berkalor tinggi. Reaksi selengkapnya sebagai berikut. CaC2 plus 2H2O menjadi CaOH ini dikurung 2 plus C2H2. Nama Yupak senyawa karbid pada reaksi tersebut adalah titik-titik. A. Kalsium hidroksida, B. Kalsium dikarbida, C. Kalsium dikarbonat, D. Kalsium karbida, E. Kalsium oksida. Kita harus mengetahui dulu mana senyawa karbid. Senyawa karbid itu ditunjukkan pada senyawa CaC2. Ini senyawa karbid. Berdasarkan nama Yupak, senyawa karbid ini CaC2 itu dinamakan sebagai kalsium karbida. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan D. Soal nomor 6. Berikut data titrasi larutan HCl dengan larutan NaOH 0,1 m. Ini datanya. Berdasarkan data tersebut, konsentrasi larutan HCl adalah titik-titik. A. 0,070 m, B. 0,075 m, C. 0,080 m, D. 0,133 m, E. 0,143 m. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengetahui volume rata-rata. V HCl rata-rata di sini ada 20 tambahkan dengan 20 tambahkan dengan 20, kita lihat di sini dibagi dengan 3 sehingga kita memperoleh hasil 20 mili. Selanjutnya kita pun juga harus mengetahui V NaOH rata-rata. VNaOH rata-rata itu sama saja dengan 15 ditambahkan dengan 14 ditambahkan dengan 16 dibagi dengan 3. Hasilnya itu sebesar 15 mili. Rumus titrasi yaitu sini A M1 V1 sama dengan B M2 V2. Nah, mari kita hitung. 1 kalikan dengan M1. Anggap saja yang satu ini adalah pada HCl. V1 nya HCl itu sebesar 20 sama dengan 1 M2 nya di sini itu 0,1 kalikan dengan V2 yaitu 15. Sehingga M1 ini atau 20 M1 sama dengan 0,15 dan akhirnya kita dapatkan M1 itu bernilai 0,075 M. Sehingga
Kalaupun kita lihat pada jawabannya, jawaban yang tepat adalah pilihan B. Soal nomor 7. Perhatikan persamaan reaksi berikut. 1. CH3COO nemen plus H2O menghasilkan CH3COOH plus OH-. 2. CN3 plus H2O menghasilkan HCN plus OH-. 3. Al3 plus 3 H2O menghasilkan Al OH3 plus 3H plus. 4. NH4 plus H2O menjadi NH4OH plus H plus. 5. S2- plus 2H2O menghasilkan H2S plus 2OH-. Pasangan-pasangan reaksi hidrolisis untuk garam yang bersifat asam adalah titik-titik. Mari kita bahas soal nomor 7. Hidrolisis garam yang bersifat asam ini akan ditandai dengan adanya H plus saat terhidrolisis. Nah, dari kelima persamaan reaksi tersebut, kita bisa melihat yang menghasilkan adanya H plus itu yang ini dan juga ini. Nomor 3 dan 4. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan D. 3 dan 4. Soal nomor 8. Berikut ini beberapa garam dan KSP-nya. 1. CaOH2 dan KSP 2,6 kali 10 pangkat min 19. 2. FeOH2 KSP-nya 8,0 kali 10 pangkat min 16. 3. PbOH2 dengan KSP 1,4 kali 10 pangkat min 20. 4. MgOH dengan KSP 1,8 kali 10 pangkat min 11. Urutan kelarutan senyawa tersebut dari kecil ke besar adalah titik-titik. Mari kita bahas soal nomor 8. Sebuah kelarutan dapat dilihat dari harga KSP-nya. Nah, jika KSP besar, maka kelarutannya pun juga besar. Nah, sebaliknya, jika KSP kecil, maka kelarutannya pun juga kecil. Selanjutnya, untuk mengerjakan soal nomor 8 ini, kita bisa mengetahui bahwa di sini ada KSP-nya masing-masing. Dan KSP yang paling kecil itu ditunjukkan pada PbOH2, sehingga di sini yang paling kecil. Selanjutnya setelah PbOH2 yaitu ada CaOH2. Selanjutnya yaitu ada FeOH2, dan yang terakhir yaitu MgOH. Kalaupun kita lihat jawaban yang tepat itu adalah pilihan C. 3, 1, 2, 4. Soal nomor 9. Sebanyak X gram CONH2-2 dengan MR 60 dilarutkan ke dalam 468 gram air dengan MR 18, sehingga tekanan uap jenuh larutan pada temperatur 30 derajat Celcius adalah 28,62 mm Hg. Jika pada temperatur ini tekanan uap jenuh air murni sama dengan 31,8 mm Hg, harga X adalah titik-titik. A. 270 gram, B. 173 gram, C. 90 gram, D. 27 gram, E. 18 gram. Mari kita selesaikan soal nomor 9 ini. Kita bisa menyelesaikannya dengan delta P sama dengan P0
kalikan dengan xt. Nah, selanjutnya delta B-nya di sini bisa kita ketahui dengan mengurangkan nilai 31,8 dan juga 28,62. 31,8 kurangi dengan 28,62 sama dengan nolnya di sini itu adalah 31,8 kalikan xt. Dan kita diperoleh di sini ada 3,18 sama dengan 31,8 xt. Dan akhirnya kita peroleh xt-nya bernilai 0,1. Nah, selanjutnya ketika kita membicarakan xt, ini sama saja dengan nt per nt per np. Dan kita bisa masukkan xt-nya tadi kan 0,1 sama dengan nt per nt juga ditambahkan dengan 468 dibagi dengan 18. Nah, n-nya di sini kita lihat bahwa di sini adalah molnya gitu. Nah, terus gini, kita coba hitung ke sebelah sini. Nah, berarti ini itu 0,1 kalikan dengan nt plus 468 per 18 sama dengan nt-nya. Berarti di sini 0,1 nt plus 2,6 sama dengan nt. Berarti di sini 2,6 sama dengan 0,9 nt. Nah, dan nt-nya kita peroleh 2,8889. Untuk menentukan nilai x itu kita bisa menentukan dengan ini, x per 60 sama dengan nilai nt itu, maka kita masukkan x per 60 sama dengan 2,889. Maaf, 8-nya 3 kali. Nah, dan kita peroleh nilai x sebesar 173 gram. Dan kalaupun kita lihat, pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan B. Soal nomor 10. Sistem koloid yang dibuat dengan mendispersikan zat padat ke dalam zat cair adalah titik-titik. A. Aerosol, B. Emulsi, B. Buih, D. Sol, E. Gel. Oke, mari kita bahas soal nomor 10 ini. Gitu. Koloid dan fase terdispersi, gitu. Terdispersi padat itulah yang dikatakan sebagai sol. Gitu. Jadi di sini adalah sol. Nah, sedangkan aerosol cair itu dari cair ke padat, cair ke gas. Gitu. Dari cair ke gas. Sedangkan ketika kita bicara aerosol padat, itu dari padat ke gas. Dan sedangkan kalaupun emulsi itu dari cair ke padat. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan D. Oke, soal nomor 11. Perhatikan rumus struktur senyawa benzena dan kegunaannya berikut. Ada nomor senyawa 1, 2, 3, 4, 5 dengan kegunaannya. Satunya adalah sebagai pengawet makanan, 2 sebagai zat warna, 3 sebagai desinfektan, 4 itu sebagai obat, 5 itu bahan baku plastik. Pasangan data yang tepat antara keduanya adalah titik-titik. A.
1, B 2, C 3, D 4, E 5. Mari kita lihat kembali bentuk senyawanya. Nah, senyawa yang tepat pada gambar pada nomor 1, 2, 3, 4, dan juga 5, maka senyawa yang tepat adalah yang nomor 1 yang dikatakan sebagai asam benzoat yang berguna untuk pengawet makanan. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan A. Soal nomor 12. Hasil identifikasi senyawa karbon C3H6O. 1. Merupakan produk hasil oksidasi dari alkohol. 2. Tidak bereaksi dengan reaksi Fehling maupun Tollens. 3. Digunakan untuk membersihkan cat kuku. Gugus fungsi senyawa karbon tersebut adalah titik-titik. Oke, kita bahas soal nomor 12. Ketika kita membahas soal nomor 12 ini, senyawa dengan rumus C3H6O ini diidentifikasi sebagai senyawa aldehid dan keton. Nah, senyawa ini memiliki ciri-ciri yang pertama, produk hasil oksidasi alkohol. Nah, yang kedua, tidak bereaksi dengan reaksi Fehling maupun Tollens. Yang ketiga, digunakan untuk membersihkan cat kuku. Nah, dan ketika kita membahas bahwa di situ adalah senyawa keton, di sininya adalah salah satunya adalah senyawa yang yaitu aseton. Nah, aseton itu ditunjukkan pada gugus fungsi yang pilihan E. Ini dia. Soal nomor 13. Berikut tabel yang berisi data polimer, monomer, dan proses pembentukan dan kegunaannya. 1. Polimernya adalah teflon, monomernya adalah tetrafluoroetilena, proses pembuatannya adisi, kegunaannya pelapis panci maksudnya. Nah, yang kedua itu amilum, monomernya adalah propena. Ketiga ini proses pembuatannya adalah kondensasi, kegunaannya adalah sebagai adonan kue. Yang ketiga itu PVC, monomernya adalah vinil klorida, proses pembuatannya itu adalah adisi, dan kegunaannya adalah plastik. Yang keempat, polimernya adalah karet alam, monomernya itu etena, proses pembuatannya sebagai kondensasi, dan kegunaannya dibuat sebagai bahan. Yang kelima, protein, polimernya adalah protein, monomernya adalah isopropena, proses pembuatannya adalah kondensasi, dan kegunaannya sebagai serat sintesis. Pasangan data yang keempatnya berhubungan secara tepat adalah titik-titik. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 5, E. 4 dan 5. Nah, mari kita bahas soal nomor 13 ini. Nah, di sini kita membutuhkan bahwa pasangan data keempatnya itu adalah polimer, monomer, proses pembuatan dan kegunaannya ini sudah tepat.
Nah, itu ditunjukkan pada nomor 1, teflon, itu monomernya adalah tetrafluoroetilena. Terus proses pembuatannya adisi dan kegunaannya pelapis panci. Selanjutnya ada juga yaitu PVC. Monomernya adalah vinil klorida. Terus proses pembuatannya adisi dan kegunaannya sebagai plastik. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah pilihan B, 1 dan 3. Oke, soal nomor 14. Perhatikan persamaan termokimia berikut. K tambah setengah N2 tambah 3/2O2 menghasilkan KNO3 dengan delta HF sama dengan min 495 kJ per mol. Grafik yang menunjukkan proses reaksi tersebut adalah titik. Nah, kita lihat grafiknya sebentar. Oke, mari kita bahas. Untuk membahas soal nomor 14 ini, kita bisa melihat bahwa di sini ada tanda negatif. Pada entalpinya menunjukkan bahwa reaksi terjadi secara eksotermik. Nah, grafik untuk reaksi eksotermik dengan menempatkan reaktannya itu ada di atas, dan sedangkan produknya ada di bawah. Jadi di sini itu ada reaktannya, dan ini sebagai produknya. Nah, oke. Untuk arah panahnya gitu, ke bawah karena produk berada di bawah. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan A. Soal nomor 15. Dari reaksi A kecil A plus B kecil B besar dan menghasilkan C kecil C besar plus D kecil D, diperoleh data hasil eksperimen sebagai berikut. Ini kondisi awal ketika A, ini kondisi awal ketika B, dan ini sebagai kecepatan reaksinya. Anggap ini kalaupun kita namai ini 1, ini 2, 3, dan 4. Nah, dari data ini dapat disimbolkan titik-titik. A, V itu sama saja dengan K, kalikan K dan juga A. B, V sama dengan K, B. C itu V sama dengan K, B pangkat 2. D itu V sama dengan K, A pangkat 2. E itu V sama dengan K, A, B. Mari kita selesaikan soal nomor 15 itu. Ya. Kita pengen mengetahui bahwa di sini ada sebuah persamaan bahwa ada V itu sebenarnya adalah K, terus ini ada A pangkatkan dengan X dan juga B dipangkatkan Y. Nah, kita pengen mencari dulu nilai dari X-nya gitu. Nilai X-nya kita bisa menentukan dengan melihat persamaan yang sama dari nilai B-nya gitu. Nah, oke, kita coba di V2 dan juga V4. Di sininya itu sama saja dengan K, A, X, B, Y, per K, A, X, B, Y. Nah, V2-nya di sini itu bernilai 0,95 dibagi 1, ininya hilang, A-nya ini bernilai 0,1 X, B-nya ini itu sama saja dengan 0,2 Y per 0,5 X, ini itu berarti 0,2 Y. Nah, sehingga yang bagian ini kita bisa mencoretnya. Nah, oke. Dan akhirnya kita bisa mengetahui bahwa nilai dari X-nya itu sama dengan 0,
Terus selanjutnya, untuk mengetahui pada nilai Y-nya, kita bisa melihat di sini kondisi 1 dan juga 2. Mari kita coba hitung. V1 per V2 sama dengan K. Di sini kan A, X, B, Y, K. Di sini kan A, X, B, Y. Nah, terus selanjutnya kita bisa mencarinya dengan V1-nya ini bernilai 5 dibagi dengan 9,5 sama dengan masih ada tersisa 0,1 X. Ini itu berarti 0,1 Y per ini itu 0,1 X. Di sini ini hasilnya adalah 0,2 Y, dan akhirnya kita memperoleh bahwa nilai Y-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau nilai X dan juga Y ini kita masukkan gitu, ke arah sini, dan Y-nya pun juga sama, maka akan dapat disimpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah pilihan B. V sama dengan K, B. Oke, soal nomor 16. Di bawah ini adalah reaksi-reaksi kesetimbangan homogeni kecuali titik-titik. A, N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. B, CaCO3 menjadi CaCO ditambahkan dengan CO2. C, 2SO2 plus O2 menghasilkan 2SO3. D, 2SO2 plus O2 menghasilkan 2SO3. E, CH3COOH menjadi CH3COO plus H plus. Mari kita bahas soal ini. Nah, ketika kita bicara tentang reaksi kesetimbangan homogeni, maknanya adalah reaksi dengan fase reaktan dan produknya memiliki fase yang sama. Jadi keduanya ini memiliki fase yang sama. Nah, oke. Dari kelima reaksi ini, gitu, reaksi yang paling cocok gitu, adalah reaksi B. CaCO3 menjadi CaCO plus CO2. Nah, persamaan reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan heterogen karena fase antara reaktan dan produknya memiliki fase yang berbeda. Untuk reaksi fase solid, sedangkan fase di produknya solid dan juga gas. Kita lihat di sini ada solid dan juga gas. Nah, oke, itulah jawaban nomor 16 dan jawabannya yang tepat adalah pilihan B. Soal nomor 17. Gas nitrogen monoksida merupakan gas yang tidak berwarna dan beracun. Gas tersebut dapat dihasilkan dari reaksi asam sulfida dengan asam nitrat dengan persamaan reaksi 3H2S plus 2HNO3 plus 6H menjadi 2NO plus 2S plus 4H2O. Spesi yang merupakan oksidator adalah titik-titik. A, H2S, B, HNO3, C, NO, D, S, E, H2O. Mari kita bahas soal ini. Sebelumnya kita teruskan dulu persamaannya. 3H2S plus 2HNO3 plus 6H plus menghasilkan 2NO plus 2S plus 4H2O. Kita bisa mencari bilangan oksidasi dari unsur S dan juga N. Ketika kita bicara unsur S, ini akan menghasilkan nilai sebesar min 2. Sedangkan S yang di sebelah sini, gitu, maka akan diperoleh nilai 0. Nah, N yang ada di sini, dia akan memperoleh nilai karena di sini ada H itu plus 1
Jadi di sini plus 2, di sini min 6. Berarti kan karena min 6 sama 2 supaya sama, berarti kan di sini ada plus 4. Nah, sedangkan n yang ada di sininya dia akan memperoleh nilai gitu, plus 2. Nah, kita lihat di sini. Atom N mengalami penurunan bilangan oksidasi dari 4 menjadi 2. Penurunan. Nah, sedangkan S gitu, sini ya, dari min 2 menjadi 0 gitu. Jadi sehingga di sini kenaikan Bilog. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara tentang oksidator, spesies oksidator yang benar itu adalah N, di mana N itu sebagai HNO3. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah pilihan B. Soal nomor 18. Diketahui harga potensial sel dari Fe2 plus 2E menjadi Fe itu sebesar min 0,44 V. Terus Al3 plus 3E menjadi Al dengan E min 1,66 V. Zn2 plus 2E menjadi Zn itu E nya itu bernilai min 0,76 V, dan Mg plus 2 plus ditambahkan dengan 2E menghasilkan Mg dengan E nya min 2,37 V. Cu 2 plus 2E menghasilkan Cu dengan E nya plus 0,34 V. Notasi sel yang tidak berlangsung spontan adalah titik-titik. Mari kita kerjakan soal nomor 18 ini. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengurutkan harga E dari nilai terendah ke nilai E tertinggi. Nah, kalaupun kita urutkan, berarti di sini ada Mg, selanjutnya ada Al, ada Zn, ada Fe, dan ada Cu. Nah, oke. Urutan ini gitu, bisa berhubungan sehingga Mg itu bisa mendesak Al itu bisa mendesak Zn, Zn itu bisa mendesak Fe, gitu. Fe pun bisa mendesak Cu. Gitu. Nah, kita lihat yang pertama, yang A, Fe dengan Cu. Dia berlangsung secara spontan, benar. Yang B, Zn dan Fe, dia pun juga bisa mendesak, maka dia pun juga berlangsung spontan. Terus ada Mg dan juga Cu. Mg, Cu ada di sininya sebelah kanannya, berarti dia pun juga bisa mendesak, berarti kan benar. Al dan juga Zn pun juga, Zn ada di sebelah kanannya, berarti ini pun juga benar. Dan yang terakhir adalah Cu. Cu berada di sebelah kanan dan Al berada di sebelah kiri, berarti dia tidak bisa mendesaknya, sehingga notasi sel yang tidak berlangsung spontan adalah pilihan E. Soal nomor 19. Perhatikan persamaan reaksi inti berikut ini. Ada Rn 220, ini bawahnya 86, menghasilkan PO 216, ini 84, ditambahkan dengan Y. Partikel Y yang tepat adalah titik-titik. A, di sini elektron, B ini proton, C itu helium, D ini adalah E01, E neutron 10. Nah, oke. Mari kita bahas itu. Anggap di sini Z-nya ini ada X, atau di sini ada A dan juga Z. Nah, ketika kita bicara di sini nilai A itu bisa ditentukan dengan 220 dikurangi dengan 216, sehingga kita ketemu nilainya adalah 4. Sedangkan yang Z gitu, di sininya ini ada 86 kurang dari 84, sehingga kita peroleh nilai 2.
ada 4 dan juga 2. Nah, berarti jawaban yang tepat di situ adalah Z ini adalah partikel helium. Nah, jawaban yang tepat pilihan C. Soal nomor 20. Berikut ini beberapa proses pengolahan logam. 1. Proses daun. 2. Tanur tiup. 3. Ekstraksi. 4. Bessemer. 5. Hall Herold. Nama yang paling tepat untuk pembuatan unsur tembaga adalah nomor titik-titik. A. 1. B. 2. C. 3. E. 4. D4, E5. Oke, ketika kita bicara tentang pembuatan unsur tembaga itu sama saja dengan prinsip ataupun proses pengolahan logam dengan nama tanur tiup. Nah, sedangkan kalau kita bicara proses daun ini adalah magnesium. Sedangkan kalau ekstraksi ini adalah bromin. Bessemer ini itu adalah besi. Dan Hall Herold itu adalah aluminium. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah pada nomor 2, yaitu pilihan B.